Baik Ibu. Baik, kalian kabar baik-baik, Ibu juga kabarnya baik-baik. Amin. Sebelum kita memulai dengan pelajaran, tolong itu dikondisikan dulu. Sebelum kita memulai dengan pelajaran, saya meminta adik Iris untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih adik Iris telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran karena Ibu lihat ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Oke, baik, nanti sebentar catat yang tidak hadir, siapa yang sakit, siapa yang alfa, nanti diserahkan kepada Ibu pas jam pelajaran selesai ya. Oke Ibu. Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Minggu lalu materi tentang apa? Termokimia Ibu. Oke, baik, jadi nanti berarti belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi. Kalian pernah dengar materi tentang laju reaksi? Tidak pernah Ibu. Ini ya tahu pernah? Pernah Ibu. Apa itu laju reaksi? Coba jelaskan kepada teman-teman. Menurut saya Ibu laju reaksi itu ini. Suara agak besar sedikit. Laju reaksi adalah besaran yang menyatakan banyaknya suatu reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Ini Atanrau berarti ada niat ya untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Ya, Ibu. Karena tadi malam belajar atau memang nyontek atau bagaimana, tapi tidak Belajar apa-apa. Ibu, saya Oke, belajar. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi pentingnya materi laju reaksi, Ibu boleh duduk sedikit. Ibu akan menjelaskan pentingnya laju reaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kegiatan sederhana, dia melarutkan bahan tertentu pada air. Pada air pun dia mengandung konsep dan mempelajari kimia. Jadi dari faktor-faktor laju reaksi itu tuh tidak terlepas dari yang namanya kimia. Jadi saya akan menjelaskan ini. Melarutkan bahan tertentu pada air pun mengandung konsep dan pembelajaran kimia. Dan ketika terjadi perubahan warna pada sebuah larutan yang dicampurkan dengan air, maka yang dicampurkan dengan air yang terjadi dalam waktu tertentu cenderung cepat. Tak heran jika konsep laju reaksi banyak digunakan di dalam berbagai industri. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini nih, laju reaksi juga sangat penting bagi dunia untuk bagian perindustrian. Nah, yang berikut Ibu akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan faktor apa saja yang berkaitan dengan laju reaksi. Nah, Ibu akan tampilkan pada slide, nanti kalian nonton dan mengamati baik-baik apa yang terjadi di dalam video tersebut. Dan dari video yang kalian lihat, dari video yang kalian amati itu, Ibu akan kasihkan lempar kerja untuk kalian sebentar. Tapi Ibu cari video dulu. Sudah, nanti berlanjut. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita, materi laju reaksi. Kompetensi dasarnya yaitu menyadari adanya keteraturan dari sifat-sifat hidrokarbon termokimia laju reaksi. Yang kedua,
kedua, menunjukkan perilaku ilmiah, yaitu memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, dan komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Yang berikut adalah merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada faktor ada konsentrasi, katalis, terus luas permukaan dan suhu. Nah, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, di sini reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Saat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding saat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbuh dibandingkan dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksinya makin besar. Nah, seperti yang kalian lihat tadi pada video, apa yang terjadi pada pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nanti kalian, apa yang kalian lihat di dalam video tadi, kalian akan mengerjakan soal-soal sebentar yang saya kasihkan kepada kalian. Nah, yang berikut adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, di sini pada umumnya reaksi akan berlangsung dengan semakin cepat jika dilakukan dengan pemanasan. Nah, pemanasan berarti penambahan energi kinetik partikel sehingga partikel akan bergerak lebih cepat. Akibatnya, tumbukan yang terjadi akan semakin sering. Tumbukan akan menghasilkan hasil reaksi jika partikel yang pertumbukan memiliki energi yang cukup melakukannya. Energi minimum ini disebut dengan energi aktivasi untuk bereaksi. Hal itu digambarkan sebagaimana pada gambar yang ada di dalam slide-nya Ibu. Nah, Ibu akan kasih tunjuk. Jadi ini merupakan energi aktivasi yang dihasilkan dari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Kalian bisa lihat gambar ini? Bisa, Ibu. Yes, Novi, jangan mengantuk. Ya, konsentrasi ya. Yang berikut adalah di sini memang ada latihan soal, tapi ini untuk tugas di rumah saja ya. Baik. Nanti tugas ini sebagai tiket untuk minggu depan ya. Baik. Tidak ada yang tidak kerja, tidak masuk ruangan. Baik. Nah, yang berikut Ibu akan menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Nah, katalis memberikan suatu jalan lain bagi reaksi yang energi pengaktifannya lebih rendah. Sebagai ilustri, penambahan katalis dapat dibandingkan dengan pembangunan terowongan menembus sebuah gunung yang menghubungkan dua kota yang semula dihubungkan oleh jalan memutar yang memiliki gunung. Nah, seperti yang ada di sini juga ada gambar. Ibu akan menunjukkan gambarnya. Nah, ini gambar ini merupakan gambar analogi katalis dalam lalu lintas itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengaruh katalis terhadap laju reaksi juga ini dia terdapat sangat banyak ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti di jalan raya, yaitu pada lalu lintas. Reaksi-reaksi kimia di dalam proses pembuatan suatu produk, misalnya gas amonia, dia harus dilakukan dengan laju reaksi yang tinggi untuk mendapatkan produk yang banyak dalam waktu yang singkat. Dengan cara meningkatkan suhu ternyata memerlukan biaya yang tinggi dan kadang-kadang produk tidak tahan suhu tinggi. Alternatif lain yaitu dengan memberikan katalis.
tahu pengertian dari katalis? Pernah dengar kata katalis? Belum. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan apa itu katalis. Dengar baik-baik ya. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis adalah peristiwa peningkatan laju reaksi sebagai akibat penambahan suatu katalis. Katalis ada dua macam, yaitu katalis yang bersifat positif dan katalis yang negatif. Katalis bersifat positif dapat mempercepat laju reaksi. Katalis bersifat negatif merupakan katalisator yang memperlambat laju reaksi. Katalisator ini dinamakan dengan inhibitor. Jadi di dalam katalis ini, seperti video yang tadi ditampilkan, bahwa dia dapat perubahan, dia dapat kembali, maksudnya dia tidak permanen. Jadi dia dapat merubah kembali dari wujud yang ketika contohnya pada pemutih pada contoh yang tadi pada video. Jadi di dalam pemutih itu, jika kita simpan sebuah peniti atau sebuah logam, jika kita merendam logam di dalam peniti, di dalam larutan pemutih, maka dengan sendirinya dalam waktu yang cukup lama, dengan sendirinya peniti itu akan berkarat. Namun dari perkaratan itu dia dapat kembali semula seperti peniti yang dari awalnya tadi. Di sini ada penjelasan cara kerja dari katalis. Nah, katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Umumnya, katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dan dalam reaksi itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dia tidak berubah secara permanen, namun dia bisa kembali ke keadaan awalnya. Ada beberapa jenis-jenis dari katalis juga. Ada katalis homogen, ada katalis heterogen, dan ada autokatalis. Ada juga pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, seperti yang pada slide tadi itu tuh slide tadi yang telah ditampilkan, bahwa di situ ada contoh semakin besar luas permukaan maka semakin lambat proses laju reaksinya, dan semakin kecil luas permukaan maka semakin kecil luas permukaan maka laju reaksinya akan semakin cepat, sedangkan semakin besar dari luas permukaan maka laju reaksinya akan semakin lambat. Oke, baik. Mungkin kalian sudah lupa dari video yang tadi. Nanti Ibu akan tampilkan kembali video agar kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam lembaran yang Ibu kasih sebentar ya. Ini lembar kerja baik-baik ya. Perhatikan video baik-baik, jadi Noti jangan main itu terus. Diam. Jadi perhatikan video baik-baik ya, dan pahami isi dari video tersebut. Jadi Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam lembaran itu. 15, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Bagaimana Yulis Noti?